Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Khalifah Ramadhani, kelas 91. Saya ingin menceritakan atau menjelaskan tentang atlet, yaitu tugas PJOK pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Saya dengan tugas saya yaitu menjelaskan tentang sebuah jalan cepat atau atletik ya guys, maaf. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara aktivitas perjalanan gerak cepat. Gerak cepat adalah gerak maju dengan melangkah kaki tanpa ada hubungan terputus dengan tanah. Setiap kaki melangkah, kaki akan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cara tapi bukan berarti berlari. Jalan cepat bukan berarti karakteristik dan peraturan melakukan gerakan dalam perjalanan cepat adalah dalam satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satu diangkat dari tanah. Jadi sebelum kaki belakang diangkat, kaki depannya udah harus melangkah ke tanah gitu ya. Terus aktivitas gerak kombinasi jalan cepat. Aktivitas jalan cepat menarik, maka gerak jalan ini dapat diterapkan dalam permainan hitam sampai hijau atau permainan tradisional lain yang ada di daerahmu. Permainan ini dilakukan berpasangan. Yang kedua, gerakan jalan cepat menangkap bola di lambung, yaitu diarahkan untuk mengembang keterampilanmu dalam berjalan dengan posisi yang benar. Terus yang ketiga, pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola di aktivitas berpasangan berhadapan, yaitu yang keempat, pembelajaran gerak cepat dalam langkah lebar. Yang kelima, gerakan cepat mengikuti tenda. Yang keenam, gerakan jalan cepat berkelompok menggunakan tongkat estafet. Yang udah ya guys, sampai ke 6 doang. Terus berlomba jalan cepat, aktivitas berlomba cepat kita harus berlomba jalan cepat untuk menerapkan sebagai macam teknik. Ada tekniknya guys, tekniknya ada 5, yaitu berjalan sepanjang lintasan dan upaya agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Yang kedua, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan berjangkauan langkah ataupun kecepatan. Yang ketiga, berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. Yang keempat, lakukan pembelajaran di atas berulang kali. Pertama, konsentrasi pada satu kaki, kemudian pada kedua belah kaki. Yang kelima, dengan langkah terkontrol, lakukan langkah-langkah tercepat dan perubahan irama jalan pada jarak-jarak yang pendek. Itu teknik jalan cepat pada lintasan lurus. Yang kedua, pembelajaran berlomba jalan cepat menempuh jarak 200 meter, yaitu start jalan cepat ada 3, yaitu start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih.
Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Aba-aba bersedia, terus berbunyi kayak periwitan atau pistol gitulah guys ya, gini ya gitu, baru kita jalan gitu guys. Pasti kalian juga semua udah pada tahu di sekolah masing-masing jalan cepat apa olahraga. Pasti guru setiap kita disuruh lari, apa disuruh kita suruh berjalan, apa bubar jalan, pasti guru berucap ngomong bersedia. Ama nanti habis bersedia, kalau anak muridnya udah pada bersedia semua, pasti disebut ya gitu, baru kita jalannya guys. Terus yang langkah-langkah jalan cepat yaitu kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Jadi kayaknya condong gini, terus ayunan lengannya kayak gini, condong ayunan lengannya kayak gini, berayun ya, setiap jalan tuh berayun gitu. Terus yang finish ya. Yang ketiga, perlombaan jalan cepat menempuh jarak 500 meter. Bentuk jalan cepat dalam bentuk perlombaan jarak jalan cepat menempuh jarak 500 meter sebagai berikut. Pembelajaran jalan cepat dengan menempuh jarak 500 meter sama dengan pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter, akan tetapi dilakukan dengan kecepatan konstan. Yang B, aktivitas pembelajaran atletik melalui lari jarak pendek atau lari sambung atau estafet gitu ya guys. Terus aktivitas lari sambung merupakan olahraga atletik yang tergolong nomor beregu. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Pada nomor ini tiap regu berdiri atas 4 atlet. Sebagai nomor beregu, diperlukan kerjasama yang baik terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat. Lari sambung merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung atau bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan yaitu nomor 4x100 meter atau 4x400 meter. Dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari bersambung pada khususnya yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya. Jadi bergantian gitu guys. Terus yang kedua, aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Suksesnya lari estafet sangat bergantung dari kelancaran pergantian tongkat. Waktu yang dicapai akan lebih baik atau lebih cepat. Jika pergantian tongkat estafet berlangsung dengan baik pula, suatu regu lari estafet yang terjadi dari pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan jika mampu melakukan pergantian tongkat estafet dengan sukses. Yang A, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Pegangan tongkat estafet bebas, boleh dengan tangan kanan atau kiri menurut kebutuhan atau menurut kalian yang enaknya aja di mana. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika start. Jadi itu megangnya tuh begini, misalnya nih tongkat ya guys, gini, terus begini, gini ya gini, terus kayak gini, pertama gini,
kedua begini, ketiga gini, gitu guys. Tongkat estafet akan ketika misalkan kalian memegang tongkat, kalian mau ngasih memberi tongkat kepada temennya, berarti kayak gini megangannya, gini gini guys, gini ya. Terus udah ya guys. Terus menempuh jarak 500 meter sama dengan pembelajaran jarak cepat menempuh jarak 200 meter, akan tetapi dilakukan dengan kecepatan konstan. Cukup sekian yang saya menceritakan tentang atletik. Tidak lengkap, agar tidak lengkap, tetapi saya hanya membaca atau menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Mohon maaf bila menjelaskan saya tidak jelas atau tidak dikenal atau tidak dipahami oleh kalian yang menonton video saya. Mohon maaf, saya cuma bisa menjelaskan sedikit, tidak semuanya full satu bab atletik. Saya cuma menjelaskan sedikit saja yang saya pahami. Bila ada kesalahan atau kata-kata saya atau gimana dengan menjelaskan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dari saya, wali taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, subscribe, dan di like ya guys kalau kalian suka dengan video-video saya, biar saya tidak bosan dengan membuat konten-konten yang lain. Oke, dadah, sampai jumpa.